Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart pembelian. Nah, flowchart pembelian ini dimulai dari gudang pabrik, di mana bagian gudang akan mengecek stok bahan baku. Jika persediaan stok bahan baku ini cukup, maka tidak perlu melakukan pembelian. Namun, jika stok persediaan bahan bakunya ini tidak cukup, maka bagian gudang akan melakukan permintaan pembelian bahan baku. Lalu bagian pembelian akan membuat purchase order, dan juga purchase order tersebut dikirimkan kepada supplier. Lalu, supplier menerima purchase order dan juga mengirimkan bahan baku serta faktur pembeliannya. Lalu bagian administrasi ini akan melakukan pembayaran. Nah, bahan baku tersebut diterima oleh bagian gudang pabrik, di mana jika sudah menerima, bagian gudang juga akan memeriksa bahan baku tersebut. Jika bahan baku sudah sesuai, maka bagian gudang ini akan update stok persediaan. Jika bahan bakunya ini tidak sesuai, maka akan melakukan retur ke supplier. Nah, jadi bagian pembelian ini selesai sampai di bagian gudang pabrik. Lalu selanjutnya saya akan mengambil contoh transaksi, yaitu pada tanggal 2 Januari 2025, ini bagian gudang pabrik melihat stok sudah mulai menipis, maka dari itu mengajukan permintaan pembelian bahan baku untuk proses produksi batch ke-1 dengan nomor bukti PO0001 kepada gudang rotan mentah secara kredit. Nah, dengan nama barang rotan alam dan juga rotan sintetis. Nah, tanggal dimintanya yaitu tanggal 3 Januari 2025. Jadi kita masuk ke menu accurate, kita masuk ke persediaan, lalu ke permintaan barang. Nah, di sini kita mengisi tanggal dan juga nomor faktur yang sudah tertera di soal. Nah, lalu kita mengisi nama barang apa saja yang kita akan beli dan juga kita mengisi keterangan, yaitu permintaan pembelian secara kredit kepada gudang rotan mentah. Lalu klik simpan. Nah, selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2025 ini melakukan pesanan pembelian bahan baku secara kredit kepada gudang rotan mentah dengan nama barang yang sudah ada di permintaan barang tadi. Dengan informasi tambahan, pembelian secara kredit ini jatuh tempo tanggal 13 Januari 2025 dengan total harga sebesar 3.500.000 dan diharapkan barang dapat diterima tanggal 5 Januari. Barang dikirimkan ke gudang pabrik. Jadi, kita masuk ke menu accurate, yaitu menu pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Nah, di sini kita mengisi nama pemasok, yaitu diisi gudang rotan mentah dan juga isi tanggal, yaitu tanggal 3 Januari dengan nomor faktur sekian. Lalu kita klik ambil lalu dari permintaan. Nah, ini akan otomatis nama barang sudah akan tertera. Lalu di informasi lainnya, kita cara pembayarannya pakai COD. Dengan tanggal pengiriman kita isi tanggal 5 Januari dengan pengiriman mobil pick up. Lalu klik simpan. Selanjutnya, pada tanggal 5 Januari ini perusahaan menerima barang yang dipesan dari gudang rotan mentah pada tanggal 3 Januari 2025 dengan nomor surat jalan SJ0001 dengan menggunakan mobil pick up. Nah, barang yang diterima tadi adalah barang yang sudah diminta. Jadi kita masuk ke menu pembelian, lalu ke penerimaan barang. Nah, di sini kita mengisi menerima dari gudang rotan mentah, kemudian tanggal dan juga nomor terima, kemudian kita ambil dari pesanan. Kemudian nama barang akan otomatis terisi. Untuk info lainnya, kita mengisi alamat dan juga tanggal kirim, ini sudah otomatis dan juga pengirimannya sudah otomatis. Kemudian klik simpan. Selanjutnya, yaitu tanggal 6 Januari, perusahaan menerima tagihan dari gudang rotan mentah dan cepat ekspres atas penerimaan barang tanggal 5 Januari 2025. Nah, nomor faktur pembeliannya sekian. Dengan barang yang dibeli dikirim menggunakan jasa angkut berupa pick up sebesar 300.000. Nah, biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke cepat ekspres. Jadi, kita masuk ke menu pembelian, kemudian masuk ke faktur pembelian.
Jadi di sini kita akan mengisi pemasok dulu, yaitu gudang rotan mentah, tanggal juga diisi dan juga nomor faktur. Lalu kita klik ambil dari penerimaan. Lalu di biaya lain-lain kita tambahkan akun beban ongkos kirim, yaitu sebesar 300.000. Di info lainnya kita hanya mengisi nomor faktur dan juga alamat serta tanggal pengiriman dan juga pengirimannya. Nah, lalu pada tanggal 7 Januari 2025, perusahaan melunasi hutang atas pembelian bahan baku utama tertanggal 6 Januari 2025 untuk nomor bukti sekian dari gudang rotan mentah. Nah, pembayarannya dilakukan dengan transfer ke rekening Bank BCA. Jadi kita masuk ke menu pembelian, lalu pembayaran pembelian. Nah, di sini kita melakukan pembayaran ke gudang rotan mentah, lalu bank ini kita isi dengan bank, lalu kita hitung nilai pembayaran dan juga jangan lupa mengisi tanggal bayar dan juga nomor bukti. Lalu klik simpan. Baik, sekian dari transaksi pembelian bahan baku secara kredit.